Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang bintang tamu yang luar biasa. Bayangkan, di tengah kesibukan mereka masih menyempatkan waktu untuk bisa hadir loh di Surabaya Now kali ini. Oke, siapakah mereka? Nah, sebentar lagi ya kita akan sapa mereka dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol seru bareng mereka seputar aktivitas dan juga keunikannya pastinya. Oke, langsung aja kita sapa. Yang pertama, beliau adalah owner dari SAS Cafe and Resto. Ada Bapak Ahmad Yusuf. Beri aplaus dong. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam ya Mbak Maria. Baik, next ada bintang tamu kita yang kedua. Beliau adalah owner dari Cakcuk Cafe. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Bapak Dwika. Beri aplaus untuk Bapak Dwika. Pak Dwi, selamat malam. Selamat malam Maria. Iya, nah ini apa kabar semuanya Pak Yusuf? Baik, ya, baik. Pak Dwi? Wah, ini saya merasa tersanjung sekali loh. Udah bisa menyempatkan waktunya untuk datang ya di Surabaya Now ini. Nah, nanti kita akan ngobrol dulu ya Pak Dwi dengan Pak Yusuf dulu. Nanti kalau misalnya Pak Dwi boleh juga nimbrung-nimbrung, nggak masalah, santai aja Pak gitu ya. Oke, Pak Yusuf sebagai owner SAS Cafe and Resto. Nah, ini kan mungkin banyak yang belum tahu Pak. SAS itu apa sih Pak? Maknanya, arti namanya. Bisa diceritakan mungkin Pak Yusuf? Baik ya. Jadi berawal kami itu buka usaha di bidang bengkel. Jadi SAS itu kepanjangan dari Surabaya Automotive Service. Jadi pada tahun 2003 kami buka di daerah Baskara Sawah, tepatnya di daerah Mulyosari, ya, seberang SPBU Mulyosari masuk ke timur. Namun dengan berjalannya waktu, ya setelah kita buka bengkel dari 2003, kebetulan di tempat kami buka bengkel itu konsepnya masih istilahnya suasananya masih seperti di pedesaan. Jadi di sana dijumpai seperti rawa-rawa, sawah-sawah masih ada, kicau burung pun juga masih ada. Berarti asri ya Pak ya? Betul asri. Setelah dengan waktu kita bebaskan lahan di seberang bengkel. Jadi SAS Cafe and Resto itu kita dirikan sejak tahun 2009. 2009? Betul. Berarti 2009. Hampir 9 tahunan ya Pak ya? Iya, kalau bengkel lebih awal. Makanya di sana itu konteks kita bikin seperti gazebo, berawal dari saya bikin untuk ruang tunggu. Ruang tunggu untuk bengkel itu sendiri. Nah, setelah kita bikin 3 gazebo, waktu itu nggak banyak. Saya lihat kok antusias dari di sana, kebetulan konteksnya banyak perumahan-perumahan. Ada perumahan Pakuwon City, ada perumahan Central Park, Sukorejo, Wisma Permai ya. Dan juga di sekitar itu ada daerah-daerah kampus, termasuk kampus Pakuwon di Surabaya, ITS juga dekat di lokasi kami. Jadi saya buka untuk ruang tunggu, terus kita awali dengan buka kafe aja ya. Kelihatannya nggak kelihatan mulai dari komunitas mahasiswa utamanya itu kalau malam akhirnya di nongkrong. Kita buka jamnya, akhirnya kita rubah. Kalau bengkel kita bukanya kan dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Melainkan kalau kafe ya itu kita buka sampai jam 12 malam. Jadi mulai jam 9 sampai jam 12 malam. Panjang juga ya? Panjang ya, dengan kegiatan kafe, saya lihat kok komunitasnya juga mulai banyak. Komunitas otomotif juga banyak yang datang di tempat kami. Nah, kita berupaya itu melengkapi, jadi ada kita lengkapi dengan resto, jadi SAS Cafe and Resto. Jadi demikian Mbak, jadi SAS Cafe and Resto itu berawalnya dari bengkel mobil. Bengkel yang apa itu Pak? Untuk bengkel reparasi atau semacam apa seperti itu? Ya, bengkel di tempat kami sebetulnya kita memang kita upayakan ya arahnya ke one stop service. Jadi semua bidang kita siapkan. Jadi mulai dari cuci mobil, salon mobil, variasi, perbaikan mesin pun juga ada, engine on the style ya, sampai ke body repair ada semua. Jadi kita memang berawal kita ya tadi, jadi tekad kami itu karena mengingat di tempat kami itu sekitar juga banyak perumahan, banyak perkantoran juga. Kita buat istilahnya karena di Surabaya sudah kayak metropolis, kita buat itu mereka datang sudah kita bisa melayani semuanya, tercover semuanya.
Jadi istilahnya pelanggan bengkel dulu ya Pak, yang Iya, awalnya. betul, berawal dari bengkel memang ya. Betul. Kemudian akhirnya malah merambah ke masyarakat sekitar, apalagi Iya. lokasinya bagus banget ya, strategis Iya, juga tempatnya. iya. Nah ini saya dengar kan juga konsepnya unik nih. Sas Cafe Iya. and Resto kan unik Pak ya. Katanya Iya. di tengah-tengah perkotaan ada nuansa pedesaan di sana, Iya, ada gazebo-gazebo ya Pak ya. Betul. Ada apa lagi Pak di sana Pak fasilitasnya? Jadi kan memang berawal dari kepribadian saya pribadi. Kan memang saya aktivitas di Surabaya ini kan Iya. juga terlalu aktivitasnya sudah tinggi. Iya. Jadi pada saat-saat berlibur itu memang pinginnya saya memang mengarah mencari tempat nuansa yang lebih nyantai, lebih nyaman, sehingga Iya. setelah saya bebaskan saya lihat kok kondisinya sekitar itu masih bisa mendukung, masih ada rawa-rawanya. Akhirnya kita buatlah, kita konsepnya Village on the City, jadi sebuah pedesaan di tengah kota gitu. Enak banget tuh Pak, duduk-duduk di gazebo, liar-liar sambil ngantuk gitu. Jadi inspirasi Iya. itu timbul ya karena dasarnya memang hobi Betul, senang betul. juga dengan nuansa konsep seperti itu. Iya. Jadi tempat kami itu ada kolam pancingnya, Wow. ada gazebo-nya. Iya. Jadi untuk event-event di tempat kami itu juga sering kita lakukan seperti wedding ya, jadi seperti acara-acara reuni Iya. ya, acara ulang tahun. Jadi tempat kami ada indoor juga ada outdoor. Jadi Ada indoornya juga ada, ya? ada kita Oke. siapkan. Iya. Jadi untuk indoor itu ada. Ya, untuk ballroomnya juga kita udah mulai kita bangunkan, kita siapkan mulai 2014 yang lalu sudah ada. Untuk kapasitas berapa orang gitu Pak? Kalau yang di ballroom yang atas itu untuk kapasitas kalau acara-acara besok ulang tahun apa itu bisa sampai 200 orang maksimal ya, maksimal. Itu kalau pakai buffet ya. Iya. Kalau pakai per table itu kalau kurang lebih ya 150. 150 orang Iya, ya. betul. Itu ya. Oke. Nah, Pak, kenapa kok pakai konsep atau nuansa pedesaan? Bapak kan Ya. basicnya dari bengkel Dari nih. bengkel, Biasanya ya. kan Betul. Nggak kalau nyambung bikin gitu ya. kafe, Iya, nggak resto, nyambung. mungkin bau-baunya bau otomotif gitu Pak. Iya. Jadi masih kita lekatkan. Jadi di tempat kami itu gazebo-nya itu masih pakai nama-nama menu-menu bengkel. Oh gitu. Betul. Jadi ada gazebo tune up misalnya. Jadi ya. tidak meninggalkan Iya, ya. Jadi gazebo warna sporing itu. Jadi tidak meninggalkan bengkel itu sendiri karena memang iya, bibit iya. kawitnya berawal dari bengkel. Jadi ada gazebo sporing, gazebo ball joint yang sifatnya ada nama-nama bau-bau masih berbau otomotifnya. otomotif, betul. Oh gitu. Jadi di tempat kami juga sering Iya. untuk kalangan otomotif itu yang memang sering istilahnya kopdar. Kalau kopdar tempat kami banyak. Jadi mulai dari BMW itu juga ada, dari Toyota Land Cruiser, TLCI ya, terus Mercy ya, Mercy itu juga banyak tempat kami. Ada juga dari Iya. komunitas motor pun juga banyak. Jadi ya kebetulan mereka mencari tempat yang mungkin satu sarana untuk parkirnya juga kita siapkan. Jadi ada tempat parkirnya juga kita siapkan di Babaria. Wah, ini keren banget ya. Semua komunitas kayaknya bakalan ke sana semua nih untuk Ya acara-acara. kebetulan seperti kita itu juga ya. hobinya di otomotif, Iya, jadi ini. nyambung. Kita jalan-jalan nih. Pak Du juga suka jalan-jalan Jadi juga di nih, Mercy seperti kita itu juga ya. pernah ikut, saya di Oh, Mercy iya. juga ikut tadi anggota di Mercy. Wah, Di TLCI luar juga biasa kita. sibuk nih. Betul. Iya, iya. Nah, Pak, untuk menunya sendiri apa sih, Pak? Apakah dari masakan-masakan Indonesian food aja, Iya. atau Chinese food juga, atau mungkin Jadi di tempat kami ya kita combine semua. Jadi mulai dari Ada. tradisional food juga ada. Jadi mulai seperti pepes ya, itu juga ada di tempat kami. Terus Chinese food juga ada ya. Terus sama western juga ada. Itu kita melengkapi. Jadi menu di tempat kami itu memang kalau kita lihat menunya Iya. banyak. Jadi jadi bisa pilih menu yang sesuai selera ya, Itu dengan masing-masing. selera juga sesuai dengan generasi gitu ya. Betul, betul. Dan kita juga ke Iya. depan ada konsep untuk ini karena di kami itu kan banyak kampus. Jadi ada istilahnya kita siapkan menu-menu untuk mahasiswa. Jadi kos makan terus minumnya hanya 20.000. Jadi paket-paket gitu ya, Pak Yusuf ya. Jadi Betul. lebih terjangkau ya. Ya. Sudah merambah luas nih target pasarnya. Artinya kan nggak cuma keluarga, komunitas aja juga. Oh iya. Sampai ke acara-acara yang Iya. gede ya Pak, ya, gathering-gathering seperti Betul, itu betul. ya. Ya.
Wah, luar biasa. Jadi acara-acara wedding pun juga sudah sering di tempat kami. Yang sebenarnya konsep yang paling banyak konsep outdoor tadi itu. Untuk menu andalannya apa Pak Yusuf? Di tempat kami karena memang seperti nuansanya yang paling banyak ya olahan-olahan dari ikan. Itu tadi pepes nila itu lah andalan. Wah, itu ya andalannya pepes nila ya. Ya ada pesmol, ada gurami dua rasa, sop ikan, jadi banyak macam ya. Enak banget nih. Iya. Saya jadi gendut Pak ini kalau ke sana ya. Oke. Perlu untuk ke sana biar bisa mencicipi. Oh iya, pastinya gitu ya. Nanti saya bawa rombongan deh. Ya. Oke, kita akan break sebentar, kita akan dan kita akan lanjutkan lagi nanti. Dan pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut, tetap di Surabaya Now. Upacara kundur gongso diawali dengan pisowanan malam garebek di Masjid Gede Kauman. Sebelum masuk ke Masjid Gede Kauman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebar udik-udik di Pagungan Lor dan Pagungan Kidul. Di dalam Keraton Yogyakarta terdapat 10 kelompok prajurit, yakni Wirobrojo, Daeng, Patangpuluh. Di Indonesia, khususnya Bali, tanaman tomat banyak dibudidayakan di daerah pegunungan yang cukup dingin dan kering. Jenis tomat yang ditanam juga beragam, seperti jenis TW, ceri merah, ceri kuning, dan lain-lain. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh para penangkar dan pengusaha bibit tanaman buah adalah masalah permodalan. Karena usaha ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari penyiapan lahan. Amazing Batik episode kali ini akan mengajak pemirsa melihat kreasi indah dan unik batik kayu Man Polacraft. Man Polacraft yang sudah berdiri sejak tahun 2007 telah memberikan sentuhan yang berbeda pada batik. Karya batiknya pada media kayu memberikan nuansa yang berbeda dalam perkembangan batik. Deswita Rumah Dom Teletubbies adalah desa wisata bencana yang terletak di Desa Sumberharjo, Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengunjung Deswita Rumah Dom Teletubbies tidak melulu hanya diberi sajian keunikan rumah dom dan keindahan panorama di sekitar kompleks rumah dom. Di belakang rumah kamera, Pak Tanggul sengaja membangun panggung seni yang unik karena dibangun di atas. Oke, pemirsa balik lagi kita di Surabaya Now dan kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita. Ada Pak Dwi, ada Pak Yusuf juga ya dari Sas Cafe dan juga dari Cakcuk Cafe. Sekarang saya mau ke Pak Dwi dulu ya, dari Cakcuk Cafe. Apa kabar nih Pak Dwi? Alhamdulillah baik. Iya. Baik juga. Ya, saya juga alhamdulillah sehat Pak Dwi. Pak Dwi ini kan owner dari Cakcuk Cafe ya Pak? Iya. Ini dari namanya Cakcuk gitu ya. Maksudnya kayaknya khas Surabaya banget. Iya. Kenapa pakai nama Cakcuk Cafe? Jadi gini, Cakcuk Cafe ini baru setahun ini berdiri Mbak. Oh. Jadi baru 2017. Nah itu adanya Cakcuk Cafe, nggak lepas dari Cakcuk sendiri. Jadi sebelum ada Cakcuk Cafe, saya kan punya usaha kaos Cakcuk, oleh-oleh merchandise Surabaya. Surabaya itu ya. Kalau itu udah dari 2005. Baru ini tahun 2017 tahun kemarin itu saya berpikir mau istilahnya mengembangkan produk gitu ya, diversifikasi usaha apa, terus kayaknya yang lagi kekinian kan istilahnya anak-anak zaman now gitu kan suka yang apa, pokoknya hangout, suka foto selfie, Instagram, Facebook, medsos. Nah itu jadi saya pikir kebutuhannya itu yang bisa kita lihat gitu. Nah, jadi kita pengen
cobalah tahun ini, padahal kita nggak tahu background makanan atau resto atau kafe atau apa nggak gitu. ada backgroundnya di Semarang. Tapi ketika ke sana ya Pak, Iya. Pasar ya. Oh iya. Kita pikir sih apa salahnya kan? Iya, Namanya betul. juga nyoba. Kita coba peluang usaha itu di bidang food and beverage. Akhirnya kita buka Cak Cafe itu. Jadi secara bentuk atau apa tetap tidak bisa kita tidak istilahnya masih satu etalase dan satu jalan dengan cakcuknya yang merchandise-nya. Jadi kita buat kafe yang dan resto yang sedemikian rupa yang bisa mengingatkan orang tentang Surabaya gitu. Jadi awal mulanya seperti itu tahun kemarin itu. Jadi nyasarnya akhirnya ke situ, tapi akhirnya jadi fenomenal juga ya, banyak dikenal nih kayaknya nih sama anak-anak muda. Iya, makanya itu karena memang konsepnya harus kita buat seperti itu. Kita buat konsepnya se-Surabaya mungkin. Jadi kalau mungkin Mbak pernah ke sana atau para pemirsa pernah ke sana, nanti pasti akan tahu, oh konsepnya Surabayaan banget. Jadi dari makanannya, dari suasananya, dari ini jadi biar bisa atmosfer Surabayanya. Apa yang jadi ciri khasnya? Apa sih yang dimaksud dengan keunikannya itu? Kalau keunikannya itu tadi, selain kalau kaos Cak Cuk kan memang mengangkat tema lokal ya, jadi lokal wisdom yang kita angkat pun seperti itu di kafenya, karena memang Surabaya juga salah satu sebagai kota pahlawan terkenal sebagai kota makanan juga kan. Iya, betul. Kita lihat berapa macam makanan di Surabaya ya, kayak harus rujak cingur, semanggi, lontong balap, nah jadi masakan khas Surabaya aja atau ada yang lainnya? Tapi kita dalam tempat ini tidak melulu Surabaya aja, karena kita lihat kekiniannya kan, dalam konsep kekinian. Jadi kafe yang kekinian, tapi kita tidak meninggalkan yang general wisdom, local wisdomnya itu tetap kita bawa. Yang kekiniannya tidak ada, jadi kayak menu-menu yang sekarang kayak takoyaki atau yang grill atau yang apa seperti itu. Juga makanan misalnya yang Chinese, misalnya ayam kanton atau yang western kayak steak, tetap kita. Oh, berarti campur ya Pak ya? Iya. Sama dong sama khas kafe juga ya? Iya, bersama gitu. Jadi enggak melulu itu aja, tapi tetap yang lokal harus kita angkat kan. Jadi kayak yang tadi tahu campur itu, kalau biasanya cuma disajikan di pinggir jalan gitu atau di itu, sekarang kita angkat di kafe yang keren gitu, misalnya kekinian, tapi bisa ngangkat semua itu yang ada. Betul. Kayak gitu. Selain itu juga ada mungkin spot-spot yang apalah kita kasih yang kita bilang kayak apa lucu-lucu gitu. Kalau Surabaya kan terkenal kayak apa pantun atau parian gitu. Ada tulisan-tulisan di tembok-tembok yang bisa buat spot untuk selfie yang instagramable. Ya kasih parian lucu Surabaya kayak gitu. Wah, keren banget nih. Di tembok-tembok aja atau di mana lagi Pak? Ada di kayak di tembok terus ada kayak apa misalnya yang hashtag yang apa dibawa foto kayak gini apa itu namanya kayak gitu. Yang itu pokoknya sing Surabaya dengan bahasa Surabaya juga. Mungkin orang dari luar Surabaya atau dari luar kota itu mungkin nggak tahu ya, tapi dia nanti akhirnya tanya juga gitu. Tanya ini apa itu, misalnya parian apa, umbi jamu misalnya. Contohnya apa pariannya? Ada di tembok yang sebelah sini tuh, itu juga pakai orang suka foto gitu. Umbi jamu gulane batok. Wong ilmu gak iso dodo. Kayak gitu misalnya kayak gitu. Itu saya toh. Aduh, indir saya toh. Jadi ya kalau orang Surabaya itu kan ketawa seneng ya. Kalau orang yang dari luar kota, dari luar kota, ini apa maksudnya tuh tanya, tuh dijelasin gitu ya, seneng ketawa gitu. Jadi ya itu nuansa Surabayanya tetap kita kemas, tetap ada di itu selain menu itu tadi. Jadi kita juga pakai misalnya lagu-lagunya seperti apa, musiknya. Jadi juga Surabaya juga. Iya, lagu-lagu kadang Surabaya kadang itu kadang Ayora ya Pak ya. Kadang apa pas wifi-nya. Pas wifi-nya itu apa passwordnya gitu, misalnya apa ini bahasa Surabaya kayak gitu. Jadi kita buat semenarik mungkin. Jadi di
dirasakan, ada pengalaman baru, nggak sekedar cuma makan gitu kan Mbak, gitu, tapi ya mesti ada nuansanya. Misalnya kalau tadi rasanya kayak di pedesaan ya, itu rasanya Surabaya sekali dulu kayak gitu. Jadi mungkin itunya yang itu yang kita ambil agar biar orang merasa, oh aku seneng tahu pengalaman di sini, biar dia bisa cerita. Gitu. Selain pastinya harus ada fotonya dia kan di situ, foto ini fotonya gini keren, fotonya Instagramable. Terus pengalamannya di sana seperti itu. Paling ya itulah. Itu kalau untuk yang makanan minuman itu kan mesti selera kan, kadang ini gini-gini. Nah, kita coba combine semua itu dalam satu paket agar orang bisa setelah ke situ bisa cerita ke temannya atau ke saudaranya, harapan kita balik lagi. Luar biasa. Tular Pak Yusuf. Ini saya masih penasaran ini. Orang Bukan saya sendiri. Padu sendiri. Ya, saya kan cari waktu Surabaya. Asli Surabaya. Asli Surabaya Pak ya. Nah, kalau ngembangkannya ya dari kaos-kaos Cakjuk itu, karena kaos Cakjuk kan udah 12 tahun ya. Jadi itu aja saya comot dari kaos-kaos Cakjuk yang itu pantun-pantun, terus apalah yang bernuansa Surabaya. Itu dari mana Pak? Konsep dari pariannya itu mikirnya itu dari mana Pak? Wangsitnya terlintas begitu aja gitu ya? Ya kadang dari apalah yang lucu-lucu, misalnya dengarkan apa? Kartola di MP3 atau dari itu kan lucu-lucu ini bisa ini dibuat parian yang di langsung kita buat di tembok atau di piring atau di itu, jadi menarik gitu. Tidak meninggalkan ciri khas Surabaya. Ya, karena memang ya juga ini saya di Surabaya mencari tempat yang selain memang bisnis persaingan tamu yang datang, ciri khas makanan Surabaya di mana? Kalau di situ komplit kan nggak perlu kemana-mana lagi. Jadi satu tempat bisa kita cari. Karena kalau enggak gitu ya namanya juga Surabaya itu metropolitan Pak ya. Berapa banyak ya punya usaha kafe seperti kami berdua ini. Jadi kita harus pintar-pintar lihat. Kalau dulu kan nyarinya tahu campur di sini, lontong balap di daerah mana gitu. Tapi kali dikemas kan jadi satu tempat udah ada ya. Udah sampai jam 12 malam lo kan susah kan nyari lontong balap. Kalau tahu teh gampang kan. Nah kalau rujak yang sampai jam 12. Rujak jam malam. Tamu dari luar Surabaya kan cari. Apa sih makan Surabaya itu? Iya betul Pak Yusuf. Kalau tahu seperti ini kan ya tinggal jujur kita tahu. Ternyata di sini ada semua untuk ciri khas di makanan khas Surabaya. Luar biasa nih. Ada persamaannya ya antara Pak Yusuf dan juga Pak Dwi ini dari kafe sama Cakjuk ini sama angkat budaya Indonesia ya, seperti itu ya. Kita harus kan pasarnya sudah pasar kafe sama resto di Surabaya itu udah banyak kan Mbak. Kalau kita enggak punya segmentasi gitu Pak Yusuf ya harus sendiri nggak bisa. Nggak ada bedanya dengan yang lainnya gitu ya. Nah, luar biasa. Yang satunya mengangkat budaya Indonesia, nuansa pedesaan kan. Kan alam Indonesia kan identik dengan nuansa pedesaan ya Pak Yusuf. Satunya lagi budaya lokal Surabaya. Iya. Karena asli Surabaya sih, coba asli Malang. Gimana ya kira-kira? Hampir sama kok kalau makanan Jawa Timur kan ya mirip-mirip kayak rawon, kayak apa kan. Soto daging, soto Madura, soto ayam. Betul. Tahu campur. Iya. Dan memang terbukti itu banyak disukai ya dibandingkan dengan yang ada aja sih yang suka steak, yang pesen steak, suka yang grill, yang makanan Jepang, kita dimsum ada. Tapi yang lokalnya itu juga banyak itu peminat, terutama yang Jadi menu andalannya banyakkan yang lokal sebenarnya ya Pak ya. Kalau yang lokal itu andalannya yang mesti orang suka itu tahu campur sama rujak cingur. Itu sama kikil. Kalau yang western ya stick itu tadi pasti banyak. Tetap yang anak-anak yang kekinian mungkin kan lebih suka itu secara foto Instagramable gitu. Nah, makanya kita sediakan tempat istilahnya untuk semua kalangan gitu. Betul. Yang dicari memang zaman sekarang itu bisa makan juga beli atmosfernya juga. Semuanya tercapai. Jadi juga. sambil makan, sambil nongkrong, sambil nyantai bisa menikmati. Betul sekali Pak Yusuf. Iya. Nah untuk Cakjuk Cafe lokasinya di mana sih? Di Ahmad Yani. Jadi Ahmad Yani nomor 263. Jadi bukan di frontage-nya. Jadi kalau dari Surabaya
ke arah luar kota. Jadi sebelum bundaran Waru di jalan rayanya kan ada yang frontis kita. Di jalan raya setelah pertigaan Gapura Sewalankerto itu. Iya. Untuk operasional juga hari biasa? Hari biasa jam 11 pagi sampai jam 12 malam. Berarti hampir sama ya seperti Kafe tadi ya, dari pagi sampai malam ya Pak ya? Kalau pagi kan memang segmennya untuk kalangan dari bengkel itu kan jam 8 udah buka. Oh iya bengkelnya karena pagi. Iya, jam 8 udah buka. Jadi kafenya jam 9 kita mengikuti akhirnya. Luar biasa. Oke, Pak Dwi, Pak Yusuf, kita akan rehat bentar, kita akan lanjut lagi nanti. Tapi saya nggak mau kalah nih sama Pak Kafe. Saya juga punya tarian. Nanti bisa saya datang. Coba ya. Tariannya, yupainem bisik-bisik, cedek pager kawat. Nah, mandek dhisik, soalnya ono sing arep lewat. Tetep mancep nang Surabaya Now. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang kesuksesan seseorang melalui program Celah Sukses dari Surabaya TV. Nah, kalau dari Mas Kunto sendiri, apa yang bisa membuat Mas Kunto bisa sesukses ini, seberhasil ini? Melakukanlah yang terbaik buat dirimu, buat keluargamu, dan buat negaramu. Itu luar biasa. Jadi yang memotivasi adalah Mama. Salmon betina dipenuhi oleh telur dan warna kulit mereka yang terang menunjukkan kesiapan mereka dalam memilih pasangan hidup. Kini ikan salmon jantan tidak perlu melawan arus, tapi mereka membutuhkan rahang yang kuat dalam bertarung. Sementara para predator dapat datang dari laut maupun udara, ombak sendiri adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Zona terendah yang terkena pasang kadang dinamai hold fast habitat. Salam otomotif. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dwi Fer dalam acara Dunia Otomotif. Dalam kontes modifikasi ini, sejumlah kriteria menjadi aspek penilaian dari Dewan Juri, meliputi semua perubahan yang dilakukan terhadap mobil, tingkat kesulitan pembuatan, pemilihan bahan, penataan, kreativitas, dan fungsionalitas dari masing-masing alat dan aksesoris yang dipilih. Di Surabaya Now, kita masih akan ngobrol-ngobrol seru bareng Pak Yusuf dari SAS Cafe and Resto dan juga Pak Dwi dari Cacuk Cafe. Oke, kita ngobrol lagi nih Pak Yusuf, Pak Dwi. Ini sama-sama pengusaha sukses ya di bidang kuliner ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong, kalau orang yang sudah mulai usaha di suatu bidang gitu ya, pasti akan dimulai dari passionnya. Kan kalau di kuliner pasti ya minimal suka makan, suka wisata kuliner gitu ya. Sama nggak sih Pak Yusuf, Pak Dwi? Apa juga seperti itu? Monggo Pak Yusuf dulu. Iya, hampir sama sebetulnya Pak. Jadi pada prinsipnya kita mau membuka sebuah usaha itu minimal kita betul-betul minimal kita udah mengerti ya. Iya. Tapi kata contoh seperti bengkel aja nggak jauh-jauh. Kalau dari bengkel kita buka usaha bengkel kita nggak mengerti, nah, untuk kita terapkan nggak susah juga gitu. Iya, betul. Karena nggak ada istilah dari kit kita itu istilahnya nggak ada, istilahnya kalau dasar dari hobi kita kembangkan itu lebih spiritnya lebih kelihatan, lebih muncul. Betul. Ke satu itu, kedua sifat ketergantungan itu akan lepas karena kita kalau dasarnya seneng kan akhirnya mau nggak mau memperdalam.
belajar kita ini untuk bisa iya akhirnya bisa sama dengan seperti Resto Cafe itu awal kita juga dari bengkel larinya ke Cafe Resto. Ini berapa 90 derajat gitu. Jadi berawal memang seperti itu. Jadi kalau di Cafe Resto itu karena memang kita juga hobi, jadi kita hobi kuliner ya. Saya sering jarang masak jadi sering kuliner gitu. Nah terus konsep yang kita bikin tuh kita buat di Surabaya ini kan konsep-konsep yang seperti tempat kami kan hampir nggak pernah kita jumpai. Yang kita menciptakan yang beda lah. Paling tidak itu ada ciri khasnya. Kalau tempat kami, kalau kita mau nuansa yang seperti di Pandaan, di Malang, bisa saja kan seperti itu. Itu kalau di kota banyak, cuman di Surabaya cuma bisa saja. Gitu jadi tempat kami itu ada kolam pancingnya, ada. Dan kita juga lengkapi live musik. Jadi live musik itu tiap hari kita ada siapkan. Cuma live musiknya memang malam. Jadi mulai jam 7 malam sampai jam 10 malam. Jadi bisa dengan keluarga. Setiap hari? Tiap hari. Tiap hari. Yang keluarga atau dengan tamunya rekan sambil makan malam sambil bisa menikmati live musik gitu. Oke. Nah, ini kalau Pak Dwi gimana? Hampir sama sih. Jadi sebetulnya saya juga nggak ada background food and beverage sama sekali. Karena Cak Cik saya jadikan dari usaha saya merchandise oleh-oleh Surabaya ya, yang kaos dan macam-macamnya itu. Nah, tapi di sini tadi meskipun saya nggak bisa masak, saya nggak bisa tapi saya penikmat makanan gitu. Suka kuliner juga ya. Kalau udah gitu nggak mungkin lah gemuk seperti itu. Tapi saya juga kuliner juga. Jadi ya itu paling enggak saya suka kuliner. Saya kan suka kuliner suka jalan-jalan gitu ya. Saya coba kuliner sini. Nah, nyambung dengan itu yang oleh-oleh kaos oleh-oleh. Nah, jadi biar orang datang sambil beli oleh-oleh, biar incipi kuliner Surabaya juga. Nah, akhirnya saya berpikir, saya buat kafe tapi nanti nuansa Surabaya ada, makanannya Surabaya yang macam-macam itu saya jadikan satu, buka pagi sampai malam ya. Jadi passion saya nambah gitu kan. Suka makan, ditambah punya kafe sendiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi akhirnya nyambung dengan passion saya sebelumnya di usaha bisnis ini. Jadi ini satu kesatuan ya. Jadi dengan bisnis sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi lebih semangat ada, passionnya ada, lebih enak lah jalan gitu. Memang benar itu kayak gitu yang tadi Mbak bilang. Ini luar biasa. Tapi passionnya kan baru muncul setelah masing-masing punya bisnis ya. Tadi kan Pak Yusuf ada bisnis bengkel, Bapak punya bisnis merchandise. Jadi pengembangan gitu. Betul. Nah, dulu waktu masih muda-muda dulu, nggak sopan ya. Sekarang masih muda kok Pak. Sabar. Kebetulan kita juga asli Surabaya ini. Area Surabaya. Masih muda dulu, zaman old ya gitu ya. Itu pernah kepikir nggak untuk jadi bisnismen, terutama bidang kuliner? Pernah kepikir nggak dulu, Pak Yusuf? Kalau saya untuk kuliner sebetulnya tidak. Jadi kalau di otomotif memang karena dari masih awal muda dulu ya. Mulai dari awal muda itu memang saya hobi di otomotif. Mulai dari di kendaraan motor aja kita sering trek-trekan seperti itu. Terus mobil pun juga seperti itu, kita sering drag sering itu. Jadi kalau di bengkel memang menyatu dengan hobi. Tapi kalau untuk kulinernya itu sebenarnya tidak. Karena kita melengkapi. Setelah kita bebaskan lahan itu setelah kita buka ruang tunggu ternyata kok ada kehidupan di situ. Nah, inilah kita yang rasakannya. Berarti ini ada potensi untuk kita kembangkan usaha di restonya atau di kafenya. Berarti masih muda dulu malah pengennya usaha di bidang otomotif keturutan. Keturutan. Gitu ya. Kalau Pak Dwi gimana? Beriringnya waktu kita kan juga nggak nyangka ada ini. Sama juga. Jadi memang dulu jadi yang terpikir dulu bisnis kaos itu bisnis merchandise itu tahun 2005 enggak ada kepikiran untuk kuliner, tapi dengan saya kan memang udah learning by doing atau dijalani tokonya tokonya nambah 1, 2, 3 sampai sekarang udah 6. Nah baru yang ke-6 ini, yang ke-7 ini kafenya. Jadi ngikuti aja. Karena kita nggak bisa lepas dari itu. Zaman itu kan jalan Mbak ya, zaman mungkin belum ada yang kayak gini.
Dulu orang cuma makan ke resto, terus kayak gitu kok makan, saya pulang ya. Sekarang kan enggak, sekarang kayaknya jadi dalam tanda kutip apa gaya hidup ya, lifestyle kan. Dulu nongkrong cuma di sini ya, sekarang nongkrong kekinian gimana kayak gitu lah. Itu jadi ngalir aja tahun 2017. Kita kepingin buka ini, coba gitu, karena ini udah pakai nama Cak Cuk, kita coba kembangkan produk itu. Terus ngalir aja, padahal nggak tahu, nggak pernah punya background bisnis itu kuliner. Namanya tetap yang lama, Pak ya. Betul sekali. Jadi kami kan juga sas tetap, cuma kepanjangan. Meneruskan yang lama. Ngalir aja. Ini saya penasaran ya, ini pengusaha-pengusaha sukses ini dulu waktu kecil ditanya cita-citanya, jawabnya apa sih? Pak Dwi dulu monggo, apa dulu Pak jawabnya? Masih kecil, dokter, insinyur, presiden, saya lalu nama jenderal sini jadi apa? Jadi dokter, apa jadi apa presiden? Nggak pernah jadi apa pengusaha. Itu zaman dulu ada. Zaman kecil itu pengusaha itu apa? Nggak tahu. Yang ngertiin paling ya apa jadi apa? Dokter. Teman-temannya bilang dokter, insinyur ya. Teman-temannya bilang tentara ya tentara. Tentara ya ikut. Baru mungkin setelah kita kuliah apa itu baru pikiran kita mungkin bener-bener kepingin seperti apa gitu kan. Waktu kecil ya enggak lah gitu. Kalau Pak Yusuf dulu apa Pak? Waktu zaman kecil masih enggak ada itu. Cita-cita dulu itu istilahnya ya kita juga nggak bisa karena masih kecil dulu itu istilahnya kan ikut-ikutan aja. Karena basic orang tua tentara dulu tentara. Tapi ternyata beneran mau dibaca tentara nggak mau, nggak tahu. Iya, waktu kecil ditanya seperti itu. Setelah dewasa mulai berpikirnya berubah. Itu. Jadi nggak ada rencana jadi pengusaha itu belum ada sebenarnya dulu. Kirain mungkin dari pembalap. Pak Yusuf? Ya, dulu begitu. Oh, ya, luar biasa. Ya, tiba-tiba ingin aja kok itu jadi pengusaha itu mungkin karena setelah saya lulus kuliah itu background saya saya kerja dulu kok di kantor. Oh, sempat ya kerja kantoran. Sempat kerja di kantoran terus ya mungkin di situ saya tidak menemukan passion saya. Jadi mungkin sancene dasarnya dari dulu sebenarnya dulu belakrak gitu nggak bisa disuruh tenang di kantor itu nggak betah jadi dapat macam-macam dari atasan dapat gini-gini akhirnya aku gak cocok ini kayak gini saya nggak mau waktu yang terikat saya nggak mau saya ingin buka usaha nah itu jadi seperti itu. Luar biasa. Kalau Pak Yusuf dulu sempat ngantor nggak Pak? Sempat kerja saya juga. Jadi sebetulnya dulu kita memang di marketing jadi saya bekerja di bidang nggak nyambung sebetulnya di bidang batik. Jadi kita nyambung Pak, Bapak pakai batik sekarang. Jadi saya bekerja di bidang batik itu mulai tahun 87 saya sudah bekerja. Jadi kita keliling dari seluruh wilayah Jawa Timur sampai ke luar Pulau apa. Tahun 94 kita dipercaya dengan pabrik batik, perusahaan pabrik di Pekalongan. Sehingga tahun 94 saya resign, saya bekerja sendiri 94. Jadi bidangnya lain tuh. Jadi batik kita kembangkan sampai tahun 98 kena krisis moneter itu kita berhenti. Jadi Bapak kepikiran terus akhirnya kita buka bengkel. Bengkel dari awal tuh tahun 98 udah buka bengkel tapi bukan di wilayah Mulyosari di daerah Perak sana. Awal kita kontrak, terus kita beli tempat di Raja Wali kecil itu ya. Dari bawah Pak ya. Dari bawah. Luar biasa ya tapi ya. Dari bawah ya. Gitu, luar biasa Pak. Wah, ini patut ya dijadikan inspirasi juga ya. Iya, keren. Iya. Apa Pak suka dukanya jadi pengusaha? Nih Pak Yusuf dulu monggo. Ya suka dukanya ya kita istilahnya berawal kan kita memang dari belajar berusaha itu mulai tahun 94. Setelah kita buka bengkel otomatis kalau dulu kan nggak terlalu banyak orang kita marketing kita hanya sendiri aja. Dan kita kan merekrut karyawan dan karyawan itu kan istilahnya juga butuh. Iya, jadi suka dukanya ya kalau kita mengembangkan bengkel semakin banyak karyawan semakin banyak kita bentuklah seperti divisi. Jadi per divisi itu sudah ada sendiri misalnya untuk engine, untuk mesin itu kita ada sendiri, untuk body repair kita ada sendiri. Jadi untuk kontaknya lebih mudah. Kalau kita pikirin semuanya kayak nggak mampu. Iya Pak, cuma satu soalnya. Di Resto itu juga demikian, jadi ada yang bantu. Jadi untuk operasionalnya ada. Itu SDM-nya juga ada yang untuk ngurusin. Gitu Mbak Maria. Kalau Pak Dwi apa nih suka dukanya Pak jadi pengusaha sejauh ini?
pastilah ada suka duka tuh. Ya. Tapi kalau dihitung-hitung ya banyak sukanya sih. Oh iya. Dukanya pasti ada lah, jatuh bangun itu istilahnya sekojangan. Sekojangan kalau orang Surabaya bilang itu biasa. Jadi nggak mungkin kita bisnis itu mulus gini. Dari awal dulu saya belum punya toko, saya tantangannya apa, akhirnya saya jualan harus di beda-beda di pameran-pameran itu, saya ikut pameran di mana, di sini, di TP, di mana, terus keluar kota gitu, sampai terus akhirnya saya cuma punya mobil VW, saya dulu punya VW kombi, saya buka, saya buat jadi jualan gitu, jualan kaos cacu, nah itu, itu terus gitu akhirnya punya toko satu, tahun depannya ada lagi. Nah, ya suka dukanya pokoknya meskipun suka duka ya dianggap suka aja karena itu kita dari bawah dan itu punya kita sendiri, maksudnya gitu ya wis gitu. Jadi akhirnya ya udah, jadi waktu jatuh pernah ditipu orang, maksudnya kena tipu seperti apa, berapa puluh juta atau apa, enggak masalah ya, naik turun jadi pengalaman jadi akhirnya ya istilahnya sekarang dapat cobaan apa gini malah biar sing luwih nemen lo tahu jadi kita pernah melewati gitu biasa gitu, yang penting semua usaha yang kita mau buka itu sesuai harapan. Betul. Cuma positive thinking aja, terus aja namanya rezeki ya bisa diatur ya, mungkin kita ketukar, pokoknya kita mau usaha gitu aja. Jadi kita udah mulai dulu, ya udah, kalau udah mulai udah nyemplung, ya udah jalan. Akhirnya 3 tahun dari saya kerja itu saya resign karena ini udah jalan. Akhirnya ya enggak nyangka sampai sekarang udah banyak itu. Ya udah tinggal jalani aja. Nah, kayak gitu. Suka dukanya dianggap suka semua. Jadi relax. Padahal kalau lihat persaingan bisnis di Surabaya itu ngeri. Betul. Surabaya kota gede kan itu. Ngeri kalau persaingan bisnis Surabaya. Tapi karena kita itu ya udah jalani. Ini benar-benar luar biasa nih pengalaman Pak Dwi, Pak Yusuf. Wah, ini benar-benar menginspirasi sekali ya. Oke, kita tahan dulu ya. Kita akan break sebentar dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Surabaya Now. Wong liya nek ora nyalahke wong liya ya golek menange dhewe. Cari celah tak pernah ku menyerah, hatiku resah namun tak pernah ku rasa cinta ditolak. Ajari aku merindukanmu, memiliki dirimu seperti yang kau mau. Sui bao hoa别写成悲，谁在绵绵等一回？可惜到我想为你哭。可惜到我稍为你睡，不应该爱上你，如今我才来后悔。难道你就这样来过了情，辜负了我的心黑 ？Round my whole life in the ground, and I can't get up when you're gone. Like a wrecking ball. So hard in love, all you wanna do is so break your love. All you ever do is let me love you right easily.
Oke pemirsa, balik lagi di Surabaya Now dan kita akan masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Yusuf dari SAS Cafe and Resto dan juga Pak Dwi dari Cakcuk Cafe. Ya, Pak Yusuf, Pak Dwi. Nah, ini kan Cakcuk Cafe, SAS Cafe juga sudah banyak ya dikenal ya oleh masyarakat Surabaya nih kayaknya nih dari berbagai macam kalangan ya. Betul. Dari kalangan muda sampai kalangan yang mungkin sudah generasi ABG, angkatan babi gue maksudnya. Zaman old. Iya, angkatan zaman old betul. Ada yang bilang zaman yesterday. Katanya gitu. Nah, sejauh ini promosinya itu lewat mana sih? Pak Dwi dulu, monggo. Memang promosi itu bagian yang tidak terlepas ya dari kita usaha, apalagi waktu awal-awal usaha. Waktu awal usaha, sedangkan waktu usaha udah running pun masih butuh promosi karena itu berkelanjutan harus terus. Jadi waktu awal dulu kafenya ya, saya tidak bahas yang mungkin yang kafenya itu waktu awal karena memang ini konsep kita melihat yang kekinian kan. Jadi zaman kekinian apa? Jadi kita lihat jalur promosi atau jalur marketing apa yang kita pakai. Zaman sekarang semua orang pegang HP, semua orang pegang Android, semua orang punya medsos. Betul, gitu kan. betul. Nah, akun medsos ya. Kita pakai jalur itu. Jadi yang apa? Ya itu akhirnya kan jadi sesuatu yang konvensional ya. Jadi pakai itu. Kita pakai jalur itu. Jadi kita pasang di Instagram apa, kita hashtag kemana. Ada mungkin yang kadang apa Instagram itu berbayar seperti itu, misalnya artis untuk endorse apa, ya semua kita lakukan jalur-jalur seperti itu. Selain juga kita punya Facebook, kita punya apa. Nah, di situ kita promosi gencar seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah, untuk yang selain itu yang konvensional yang agak old misalnya pakai jalur apa media mass media kita juga ada gitu. Jadi tetap kita sesuaikan dengan budget dan kemampuan kita. Meskipun dalam awalnya promosi itu harus. Betul. Selain yang direct promotion langsung kayak promo, diskon berapa persen atau kayak paketan tadi mungkin Pak ini plus makan plus minum sekian, seperti itu. Jadi memang untuk mengenalkan produk ini, produk baru kafe kita tembus semua lini promotion gitu. Oh, luar biasa. Kalau dari SAS Cafe and Resto sendiri, promosinya selama ini melalui apa nih, Pak Yusuf? Jadi kalau dari kami sebetulnya hampir sama. Jadi sekarang memang eranya sudah digital ya, Pak ya? Semua. Jadi kami juga ada Instagram, Facebook juga ada. Selain itu juga di kalangan media cetak juga dulunya yang berbicara kalau kita sering juga di sana. Terus yang nggak kalah lagi dari bengkel itu sendiri, karena bengkel kan sudah lebih lama dari customer bengkel itu sendiri. Sekitar perumahan ya kita juga masih ada seperti semacam dulu brosur apa itu kita masih ada dulu awal-awalnya. Tapi saat ini sudah nggak dipakai lagi brosur gitu. Begitu ya. Jadi istilahnya kita buat mereka sudah tahu datang ya. Untuk promonya ya kita memang di situ ada promo-promo juga kita tampilkan di promo itu media sosial ya. Sekarang lagi zamannya seperti itu ya. Memang seperti itu. Jadi lebih mudah sekarang. Jadi nggak kayak dulu. Sekarang sih orangnya kayak gadget semua, selalu megang itu, melihat ini, mau cari apapun tinggal lihat itu. Yang penting harus ada. Sementara ini kan kita nggak pakai jasa untuk update itu, tapi kita anukan sendiri jadi kebetulan ya. Jadi Instagram itu ya memang harus sering ada, jadi paling tidak harus biar dikenal, update, betul. Biar dikenal, biar tahu gitu. Iya, itu bisa menjangkau pasar yang mungkin di luar jangkauan kita. Betul. Ya, Pak Yusuf, Pak Dwi. Yang jauh-jauh juga banyak akhirnya datang, kan juga kita nggak tahu. Ternyata justru yang dekat kita nggak tahu, tapi yang jauh akhirnya dia dulu kok tahu dari mana, dari sini. Iya, betul. Seperti itu, Mbak Maria. Kalau yang dari pelanggan bengkel, apakah juga di linkkan? Disambungkan, mungkin ada paket promo apa di bengkel, nanti juga ada kaitannya juga. Di situ juga di kafe kita buat juga di sana. Jadi kadang-kadang di bengkel itu untuk kita berikan istilahnya apa? Kita berikan voucher atau apa gitu.
jadi perbaikan mobil sekian kita berikan voucher. Oh, jadi saling bersinergi Sama, juga ya. supaya ada benefitnya juga yang bengkel juga bisa menikmati apa yang ada di cafe and resto. Promosi juga kan gitu Pak. Iya, betul. Jadi Anda beli ini, sekarang kan nggak jauh kan di bengkel kan sudah kelihatan. Hmm. Seperti cuci mobil aja dalam 1 hari bisa sampai 40 sampai 50 mobil. Jadi setelah cuci mobil kita kasihkan brosur, kasihkan apa, kadang-kadang ya itu juga mengena juga gitu. Betul. Jadi kadang dari ketok tular tadi yang paling utama. Jadi orang tahu, yang ngomong ternyata ada perbedaan ini loh. Di SAS itu ternyata seperti ini, nuansanya kayak gini. Ya itulah yang jadi bisa lebih. Jadi perbedaan dan jadi keunggulan juga ya. Iya. Kalau dari merchandise juga, link juga Pak, beli kaos buat makan juga sama. Jadi ada pembelian sekian gitu. SDK berlaku ya. Karena dan ketentuan berlaku. Jadi seperti itu. Jadi kalau apa ya sama intinya karena kita punya 2 bisnis yang bisa saling sinergi ya, simbiosis gitu. Nah, gitu. Kita di cabang-cabang kita yang untuk yang kaos beli apa dengan minimal pembelian sejumlah sekian. Nah, nanti bisa dapatkan apa gratis gratis di kafe. Bisa snack, bisa apa terserah anunya, kadang beli 1 gratis 1 dengan menunjukkan itu. Nah, kita lihat seperti itu. Pastilah itu karena itu salah satu jalan marketing juga, jalan promosi yang memang harus itu berkelanjutan promosi itu seperti itu. Luar biasa. Pak Yusuf, ini dalam waktu dekat ini ada promo apa di SAS Cafe and Resto? Jadi untuk dalam waktu dekat ini ya kita memang kita lagi siapkan tadi yang untuk promo untuk mahasiswa tadi sudah kita mulai siapkan, sudah berlaku mungkin ya minggu-minggu ini sudah berlaku. Nah, yang untuk ke depan biasanya nanti menghadapi ini nanti ini kan kita ada puasa ini, pas puasa ini ya momen puasa ini biasanya gitu yang paling banyak aja buber-buber itu buka bersama. Jadi karena anak-anak kampus ini banyak yang di sekitar situ kan nggak jauh mungkin. Betul. Jadi ada special price untuk paket-paket tertentu ya Pak ya. Oke, kalau dari Cakcu Cafe sendiri ada promo apa nih dalam waktu dekat? Ada di Cakcu khusus untuk Senin sampai Jumat untuk pembelian jam 11 sampai jam 5 sore itu ada beli 2 gratis 1. Untuk semua item? Untuk beberapa item. Jadi kita kita kalau yang minggu ini mungkin yang Western, minggu kedua yang Chinese food. Jadi 1 bulan ganti-ganti terus. Itu Senin sampai Jumat. Gitu. Jadi terus biar nyoba lainnya. Kayak gitu lah. Terus ada hari misalnya hari Jumat apa gitu. Pembelian apa diskon 50.000, jadi bukan 50% tapi 50.000, jadi nominal 50.000 untuk pembelian 100.000. Nah, itu untuk beberapa item tertentu khusus gitu. Ya jadi kayak gitu nanti kalau mungkin bulan puasa ya kita prepare-nya seperti itu mungkin karena memang selain kalau bulan puasa itu jam buka toko akan geser kan. Kita tidak mungkin buka pagi ya, mungkin bukanya siang jam 4 sampai mungkin lebih larut malam karena digeser sampai jam 1 atau jam 2. Nah, kayak gitu nanti kita promonya beda lagi. Mungkin waktu buka pastilah kita free takjil apa seperti itu ya. Terus kalau yang malam menjelang sahur itu nanti bentuk promonya kita siapkan untuk itu, sedang kita godok untuk yang itu. Keren, luar biasa semua ini. Nah, untuk kedepannya ini targetnya apa dalam waktu dekat nih, Pak Yusuf? Dalam waktu dekat ini target kami ya istilahnya di tempat kami kan istilahnya ini kita mau bikin untuk gathering untuk di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah. Sekolah ya, di situ kan kita biasanya kan dulunya kan kita ada outbound, tapi saat ini kan sudah nggak ada. Jadi bisa untuk event-event yang terakhir ini kan untuk event-event apa? Apa itu lomba-lomba apa itu kemarin juga pernah dilakukan di tempat kami. Lomba-lomba mewarnai atau apa mewarnai, prestasi itu di sekolah-sekolah. Kemarin sudah pernah diadakan baru minggu kemarin, kelihatannya kok gregetnya ada gitu loh. Nanti pesertanya juga kemarin sudah ada 160, berarti kan sudah ada ada peningkatan ya betul. Jadi pengenalan ke sekitar ya yang dari ke sana mungkin. Kalau untuk target dalam waktu dekat apa nih Pak Dwi? Mungkin insya Allah mohon doanya juga setelah Lebaran mungkin kita buka cabang resto yang baru, kafe yang baru di Dharma Wangsa. Kita udah bebaskan lahan bekas Surabaya Tengah ya berarti ya. Iya, di Dharma Wangsa mungkin. Insya Allah setelah Lebaran, kalau di Lebaran ini udah enggak nutut waktu untuk pekerjaan macam-macam. Ya itu mungkin yang terdekat itu kita buka cabang resto yang kedua. Gitu.
Ya, luar biasa. Nih, apa harapannya ke depannya berkaitan dengan kelangsungan usaha? Monggo Pak Dwi dulu. Saya harap ya ini memang karena apa, sesuatu yang kita buat ini bukan tujuannya untuk apa ya, murni bisnis ya Bang. Kita kan juga punya banyak karyawan, punya itu. Jadi kita ingin kelangsungannya ya, going concernnya. Nah, kita harap ini diterima oleh masyarakat Surabaya agar bisa ada implikasi balik ke kami. Sejak ini selain itu ya bisa diterima di Jawa Timur, nasional. Nah, jadi akhirnya bisa jalan. Harapan saya cuma itu aja. Semakin berkembang ya. Ya, gitu seperti itu berkembang lebih baik agar ada istilahnya sumbangsih kami buat kota Surabaya ini juga gitu. Seperti itu sih, simpel aja, sederhana harapan saya. Kalau Pak Yusuf sendiri apa harapan kedepannya Pak? Ya, harapan kami istilahnya kedepannya itu tempat kami memang komunitas yang paling banyak. Jadi tempat kami banyak untuk sebagai wadah untuk menampung komunitas, baik di otomotif, baik di apa ya. Jadi mulai saat ini sudah mulai berjalan. Jadi paling tidak itu untuk ajang tempat untuk kopdar itu mulai kita siapkan. Jadi juga semakin berkembang ya untuk kedepannya lagi usahanya ya Pak ya, bisa menampung dari berbagai komunitas, generasi juga. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali untuk Pak Yusuf, Pak Dwi sudah hadir di Surabaya No. Sudah menginspirasi loh kita semua para pemirsa di rumah, tentunya seperti itu ya. Dan semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini juga bisa memberikan manfaat tentunya bagi semuanya. Oke. Baik, pemirsa, salah satu kunci keberhasilan sebuah usaha adalah keberanian untuk unik dan juga tampil beda.